Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah washolillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala hidayah kenikmatan yang kita rasakan selama ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan harta, kenikmatan iman Islam, kenikmatan waktu, kenikmatan sempat, kenikmatan angin, kenikmatan air. Itu adalah rahmat yang Allah berikan, makanya kita agar selalu memanjatkan puji syukur kepada beliau, karena beliau banyak memberikan kenikmatan, terutama kenikmatan keluarga, anak istri, ayah bunda, rumah, jabatan. Itu adalah pemberian yang luar biasa. Kadang kita juga lupa bahwa kenikmatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat berserta salam selalu tersurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keluarga, para sahabat, kita selalu umatnya memohon petunjuk dari para penerus sahabat Nabi, para wali, para ustaz yang kita takdimi, kita telah petunjuknya, jangan kita meniru jalan yang terbaik untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat, agar bisa berjumpa kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya nanti akan dikumpulkan di yaumil akhirat nanti. Masyaallah muslimin, para subscriber Suara Difabel rahimakumullah. Ada seorang mahasiswa yang menulis buku-buku kecil untuk diberikan kepada kalangan remaja. Saya selaku penulis tersebut mendukung apa yang dia lakukan, dan ia pun lebih produktif membagikan buku-buku kecil berkalanya. Itu ada seorang penulis yang menulis buku-buku kecil untuk dibagikan kepada kalangan remaja. Penulis itu mendukung apa yang dilakukan, dan ia pun lebih produktif membagikan buku-buku kecil berkalan itu. Penulis tersebut tahu bagaimana ia menanggapi respon orang lain atas tulisannya. Beberapa harga yang dibebankan untuk mendapatkan buku kecil itu. Bagaimana menyikapi pujian orang atas buku-buku yang ditulisnya, dan siapa saja yang memberikan respon. Saya sangat tertarik betapa besar visi yang dimiliki
mahasiswa ini dan betapa berharganya yang bisa dipersembahkannya kepada orang lain. Dan penulis itu juga belajarnya betapa ia tidak emosi menghadapi orang yang meremehkan dan melihat usahanya itu dengan sebelah mata. Para subscriber soal difabel, kadang ada teman-teman atau saya sendiri ya diremehkannya masa kecil, makanya kita sering emosi kepada yang merendahkan kita. Padahal dibalik mereka emosi itu sebenarnya mereka menyanjung kita, tapi dengan perkataan yang agak menyinggung mungkin. Saya juga pernah mendengar sebuah kaset rekaman seorang mahasiswa lain yang saya anggap cukup baik. Mahasiswa ini memang tidak terkenal. Saya ingin menyatakan rasa terima kasih atas dan dukungan saya untuk melanjutkan apa yang telah dia lakukan. Maka ia pun meneleponnya. Dalam pembicaraannya di telepon itu, penulis tersebut memuji dan mengatakan kesan positif ia tentang kaset itu. Dan ia menanggapi kesan penulis tersebut itu dengan pertama-tama memuji kepada Allah agar kaset itu bisa memberikan manfaat yang luar luas di kalangan kaum muslimin. Seakan-akan kaset ini telah menyebarkan dan menyinari seluruh dunia seperti matahari. Dia juga menjelaskan bagaimana dirinya hadir dalam sebuah pertemuan dan keterangan-keterangan lain yang tidak saya duga semua akan dijelaskannya. Dan dari situ penulis tersebut tahu bahwa jiwa itu sering meletakkan ukuran nilai, peran, dan pengaruh yang diciptakan oleh dirinya secara subjektif dan seperti itu akan terasa sangat menyakitkan bila kemudian semua yang dibangga-banggakan itu dijatuhkan oleh orang lain. Para subscriber soal difabel yang mendukung channel kami tersebut, saya juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada seseorang atas nasihat yang dia berikan. Saya penulis itu mendengar apa yang dinasihatkannya, walaupun saya sendiri tidak hadir dalam forum itu. Dia juga menjelaskan kepada saya tentang berapa jumlah orang yang hadir, bagaimana respon mereka, bagaimana hati mereka tersentuh hingga meneteskan air mata.
dan bagaimana pun kemudian orang-orang bertobat karena nasihat-nasihatnya. Dan intinya pada intinya hati-hati jangan meremehkan status orang lain apapun itu. Jangan merendahkan orang lain dan memandang sebelah mata di terhadap kemampuannya. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, Allah berfirman yang artinya, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Surat Al-Hujurat ayat ke-11. Satu hal yang membuat Anda dicintai oleh orang lain adalah motivasi dalam diri Anda untuk mengembangkan potensi yang ada. Wujud perhatian Anda kepada mereka dan sikap Anda yang selalu terbuka menerima mereka ini merupakan manhaj Qur'ani. Dalam surat Al-An'am ayat ke-52, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi hari dan di petang hari. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-28, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi hari dan di senja hari. Allah berfirman juga surat Al-Abasah ayat 1-3, dan Muhammad bermuka masam dari dan berbalik karena tetap datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Surat Al-Abasah ayat ke-1-3 disebutkan dalam sirah Rasulullah SAW pada sahabat surat difabel banyak bahwa yang membuat
Sebelah Ibnu Al-Aiham berpaling dari Islam adalah karena dia merasa diremehkan posisinya dan tidak mendapatkan perhatian sebagaimana yang dia harapkan. Toha Hussein menyebutkan dalam bukunya Al-Ayyam bahwa seorang syekh dari Universitas Al-Azhar pernah mengujinya pada saat ujian penerimaan masuk. Pada saat ujian penerimaan masuk, kata syekh itu kepadanya, "Orang buta baca surat Al-Kahfi." Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, mengganggunya dan menyinggung harga dirinya. Karena kasus itu ia pun memaki-maki Al-Azhar dengan penuh dendam dan kebencian. Dan saat itu pula ia langsung angkat kaki dari universitas itu untuk selama-lamanya. Siapa orangnya yang secara naif menjatuhkan harga dan tidak menjaganya, menjatuhkan harga dirinya dan tidak menjaganya, maksud tulisan tadi. Maaf, saya tidak percaya selengkapnya. Siapa orangnya yang melihat bahwa dirinya tidak berharga dan tidak ada sesuatu yang perlu diucapkan, tak seorang pun jawabnya. Semua orang mencintai dirinya, semua orang akan mengangkat harga dirinya, dan semua orang akan mengatakan kepada orang lain tentang kemampuannya. Coba perhatikan ketika Anda berada dalam sebuah majelis bahwa orang yang berbicara di majelis itu akan selalu menyebut saya dan saya katakan, saya keluar, saya bertemu, dikatakan kepada saya dihubungi. Apakah majelis itu hanya ada saya dan Anda tanpa mempedulikan keterlibatan yang lain yang ingin memicingkan sebelah mata terhadap kedudukan lain dan potensi jiwa yang ada. Bahasa Skybel, suara difabel. Di kelas 2 sekolah menengah pertama di Riyadh, saya belajar menulis syair dan saya sangat memperhatikan masalah syair. Saya menulis serangkaian syair untuk majalah sekolahan, dan saya mendapatkan pujian dari para guru. Penulis tersebut merasa dirinya sudah seperti Abu Tamam
Alamutan Nabi adalah bisi bagi sedikit dari mereka. Suatu hari bangsa suka bersuara difabel. Murid-murid dari sekolah lain berkunjung ke sekolah kami dan diadakannya penyambutan dalam acara itu. Ia diminta untuk menyampaikan sebuah qasidah karena tak ada seorang pun di antara teman-teman kami yang punya kemampuan mengerti kata-kata atau menulis syair seperti penulis itu, maka terlintas dalam benak ia bentuk syair-syair seperti dari yang ada dalam ayat surat An-Nisa 43. Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamulah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Setelah itu saya serahkan kepada saya itu kepada seorang guru sastra di sekolah. Dia memuji isi bentuk puisi dan keindahan kata-katanya. Penulis tersebut saya saja, dan memang ia mengira bahwa syair yang ia bawa ia memang benar-benar indah dan jarang ada. Namun setelah mendalami sastra dan memahami tentang syair, ia tertawa kepada diri ia sendiri dan merasa geli dengan qasidah yang pernah ia tulis dahulu. Pembukaan syair itu berbunyi begini: untukmu, wahai sekolahku, cinta yang indah dan cita-cita yang di depan mata. Apa manfaat yang dapat dan Anda petik dengan merendahkan orang lain? Mereka tidak akan pernah menarik lagi langkah-langkah mereka sendiri pada subscriber suara difabel. Mereka hanya akan merasa terganggu dan merasa disulut api kebencian. Oleh sebab itu pujilah hal-hal baik dalam kehidupan orang lain, tanamkan kepada mereka sifat-sifat kebaikan, dukung tindakan positif mereka, dan tutup matamu apa-apa terhadap keburukan dan kekurangan mereka. Ma'asyiral muslimin, para subscriber suara difabel yang dirahmati Allah, sekiranya hanya situasi kurang lebihnya maaf, kekurangan hanyalah milik saya pribadi selaku manusia biasa, dan manfaat itu kebaikan hanya milik Allah yang diturunkan kepada saya selaku admin dan manusia biasa yang ingin memberikan manfaat kepada teman-teman para subscriber sekalian. Semoga ada
manfaati dalam kurikulum yang sedikit banyak ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan menunjukkannya agar mendapatkan penonton yang banyak. Jangan like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.